Untuk masalahnya tuh pernah ada masalah yang sangat bikin shock gitu gak sih Kak? Masalah yang benar-benar kok bisa gitu loh ada yang mengalami ini? Ada sih Kak. Ada. Kira-kira Peak Air itu apa sih Kak sebenarnya? Peak Air sendiri itu kepanjangannya adalah Hai teman-teman, kembali lagi di Skasik Talks episode yang keempat. Bersama saya Zahra yang akan menjadi pembawa acara pada episode kali ini. Sekarang saya sudah bersama kakak-kakak dari Peak Air yang akan menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Jadi sebelum kita mulai nih, baiknya kita kenalan dulu gak sih? Biar saya dan juga teman-teman lain itu tahu gitu. Silahkan. boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andira dan saya di sini sebagai ketua Peak Air. Halo teman-teman, saya Novia Aisyah Husna. Saya di sini sebagai pendidik sebaya. Oke, jadi Kak Andira dan Kak Ais ya. Iya. Oke, jadi gimana nih Kak kabarnya? Perasaan diundang ke podcast ini gimana nih? Aduh, ada Deg-degan deg-degan sih. ya. Karena ini kan first time kita dipanggil ke sini buat ngisi podcast bareng MPK. Oke, jadi excited juga gak? Iya, pasti tentu. dong. Oke, jadi Peak Air ini kan salah satu organisasi ya? Iya, Organisasi benar. baru di SMK Negeri 6 Semarang. Itu terbentuknya tuh kapan? SK itu turun 2024, jadi ya kita 2024. baru banget nih Kak, berarti baru setahun belum Belum ada setahun ya? Oh iya, 2024. Oke. Nah itu pemilihan ketuanya itu apakah langsung ditunjuk oleh pembina atau gimana? Jadi sebelum SK turun nih, dulu kita ada diundang buat pelatihan untuk Peak Air ini, itu 10 orang. Oh 10 orang. Iya, nah sayangnya pas kembali ternyata pas dicek buat dijadiin organisasi, yang nggak ikut organisasi itu cuma 2. Oh. Karena yang lain ada anak MPK ya, ada Oh. anak-anak kakak dan ada anak OSIS Emang juga. nggak boleh gitu kalau misalnya organisasi lain itu? Iya, karena kita mengikuti sistem yang ada di sekolah, di mana kalau ikut organisasi ya cuma 1. Oh. Kan anak MPK sendiri juga nggak bisa ikut Oh, iya organisasi sih, lain ya iya, Kak. iya. Gitu sih. Oke, nah itu untuk berarti kan ada setelah ditentukan ketuanya, berarti kan ada anggota-anggota nih. Ya. Ada proses rekrutmennya itu gimana? Apakah tes atau gimana? Jadi kita kan setelah 6 bulan merintis ya, terus kita udah siap, kita ada tes tertulis sama tes wawancara Kak gitu. Jadi biasanya kita bertiga, saya wakil sama pembina melakukan tes wawancara tersebut. Jadi satu orang satu calon gitu. Oke. Nah, berarti sekarang anggotanya udah berapa nih Kak? Sekarang termasuk ketua dan wakil 15. Oh 15, itu kelas 10 dan kelas 11? Iya, kelas 10 dan kelas 11, oke. Terus, tapi sebenarnya karena Peak Air itu kayak masih asing gitu ya mungkin buat beberapa teman-teman. Jadi itu kira-kira Peak Air itu apa sih Kak sebenarnya? Peak Air sendiri itu kepanjangannya adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana kita ngasih informasi dan kita juga melakukan konseling gitu. Bergerak di bidang konseling berarti ya? Iya, kita utamanya di konseling. Sama kayak BK atau ini kayak BK-nya anak-anak gitu lah. Iya, kita ada di bawah naungannya BK gitu. Bawah naungannya BK, oke. Nah terus untuk penyelesaian masalahnya apakah juga dari BK atau tetap kalian bisa menghandle sendiri? Ya selama masalah tersebut masih bisa kita handle sendiri ya Kak ya, kita belum mengambil keputusan untuk bertemu dengan guru BK gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih Peak Air lagi ada konseling, apakah itu nanti dijadikan bahan diskusi juga dengan teman-teman yang lain untuk penyelesaian masalahnya gitu? Iya, karena ketika masalah tersebut, misal nih yang jadi konselor nih, saya nih, tapi saya belum pernah menemukan masalah tersebut, ini masalah baru banget. Jadi, dan saya pasti belum bisa menemukan solusinya atau saran-saran dari saya gitu. Jadi saya kayak mengumpulkan para anggota untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Untuk masalahnya tuh pernah ada masalah yang sangat bikin shock gitu gak sih Kak? Masalah yang benar-benar kok bisa gitu loh ada yang mengalami ini?
Ada sih Kak. Ada. Aduh, ini boleh diceritain apa gak ini? Ya, jangan nggak apa-apa, Jangan. maksudnya kayak Ini bener-bener bener-bener shock. bikin shock, Yes. kayak bikin sangat tidak terduga, kok bisa gitu loh ada yang mengalami hal ini tuh ada. Iya. Ada banget. Terus reaksi kalian pas denger tuh gimana? Kaget sih pasti. Kaget, Kaget tapi banget. dalam hati kita nggak Nggak boleh kayak- menunjukkan iya, gitu iya, ya? menunjukkan karena Paling itu deg-degan iya, gitu. itu bisa mengganggu Kok gini gitu. yang menyampaikan juga. Kita kan harus tetap terlihat profesional walaupun kita takut atau gimana. Berarti kalau sama teman kalian sendiri, teman kalian kalau misalnya mau curhat kalian juga harus tetap profesional ya? Iya Nggak dong. boleh nggak boleh terlalu apa ya, friendly. Iya kan, kelihatannya. ketika kadang kalau sama temen terus temen cerita kalau kita bukan pick air ya, kadang kan kita suka langsung ngejudge atau apa. Oh, iya, Kalau iya. mereka memang pengen cerita kita sebagai pick air, ya kita harus tetap profesional. Kita nggak boleh ngejudge sama sekali. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih dari Big Air itu pernah nggak merasa kebingungan, aduh ini harus gimana ya? Udah diskusi pun sampai kayak nggak ketemu gitu loh jalan keluar dari masalah ini, pernah nggak? Selama ini sih belum. Oh, belum. Masih Berarti aman. masih aman ya. Masih aman. Alhamdulillahnya masih aman. Alhamdulillah masih aman. Masih aman, masih Lumayan. bisa dihandle. Oke. Iya. Untuk tuh terus tantangannya berarti selain mencari apa ya, mencari solusi dari sebuah masalah itu apa kira-kira? Mungkin dari perizinan sekolah atau gimana? Atau perizinan sekolah tuh kayak misalnya mungkin kalian ada acara ini tapi ternyata dari sekolah itu tidak mengizinkan, itu apakah pernah? Kayak misal ada acara gitu, pikir nggak ada acara ini kah? Di luar sekolah ya Oh, gitu. sejauh ini sih acara dari luar sekolah gitu masih dapat izin sih. Oh, Kak. masih dapat izin. Masih mudah untuk Iya. mendapatkan izin. Oke. Tujuan dan fungsi Pick Air dalam membantu remaja Skasik apa sih sebenarnya? Itu bisa seperti mengembangkan diri. Jadi mereka-mereka yang bingung tentang aku tuh besok mau jadi apa sih, aku tuh sebenarnya itu apa sih. Nah, itu kita bisa membantu dengan konseling. Jadi kita bisa menemukan karena kan remaja sekarang itu kan bingung sama dirinya mereka sendiri, keseringan seperti itu. Jadi kita bisa membantu mereka dengan cara konseling. Kita juga membantu bagaimana kita bisa tahu gitu loh dia itu besok harus seperti apa dan dirinya sekarang itu bagaimana. Oh, oke. Berarti bisa membantu ya? Iya. Oke. Gitu kalau konseling tuh satu orang atau ada beberapa orang dari Pick Air? Biasanya kalau itu memang konseling yang satu-satu, maksudnya 4 mata ya kita cuman sendiri sama klien kita gitu. Kalau kecuali misal kayak konseling kelompok, misal permasalahan 4 orang nih circle gitu, biasanya kita juga bisa ajak konselor lainnya karena kan kita belum tentu bisa menyelesaikan itu sendiri. Oke. Terus untuk respon dan penyelesaian yang Pick Air itu mengenanganinya tuh gimana? Misal kalau misalnya nih ada tadi kayak circle bermasalah, nah itu tuh dari Pick Air apakah menyelesaikan dengan turun tangan atau cuma memberikan saran? Kita sebenarnya lebih ke ngasih pilihan Saran, ya. iya, pilihan saran. saran, Karena pilihan kalau saran. untuk mengikut campur itu terlalu berlebihan. Kadang kan tidak semua kan mau memberi hak kita untuk turun tangan. Nah terus itu ada dampingan dari guru atau hanya kalian? Misal guru BK mungkin? Selama masalah itu masih kita bisa beri solusi, kita mengerjakan ini ya anggota aja. Anggota aja. Kecuali memang itu masalah sudah terlalu berat dan butuh bantuan dari guru BK atau pihak berwajib lainnya. Terus kan kalau misalnya curhat nih, pastinya sebagai yang curhat tuh nggak mau dong kalau rahasianya itu terbongkar. Iya. Nah itu cara kalian untuk menjaga rahasianya tuh gimana? Gimana, mau jelasin gimana? Ya, jadi biasanya sih dari awal juga pas pemilihan anggota kita ada tes juga Kak, jadi ada seleksi gitu-gitu kan. Terus pas konseling itu kita biasanya di tempat yang tertutup, jadi nggak kedengeran dari orang lain dan dari guru juga nggak bisa dengar gitu. Dan kalau memang masalah itu harus dibahas satu organisasi, biasanya kita pakai inisial. Oh. Ya, kita juga ada buku yang buat nyatet semua klien kita dan itu pakai inisial semua.
Ya, jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih galau harus cerita ke siapa, kalau cerita ke temen takutnya nanti bocor kemana-mana, bisa mungkin menghubungi salah satu dari kakak-kakak Pick R ya. Ya bisa banget. Tenang aja, tidak akan bocor kok ya. Aman. Oke, baik, terima kasih ya Kak atas ilmu dan informasinya, dan semoga bermanfaat Pak untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, sekian dari kami untuk episode podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe channel di MPK Skasik. Dadah.